nih Tegar. Baik, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Baik, sudah sarapan? Sudah. Sudah. Sekarang lagi apa nih kesibukannya di sekolah? Jadi untuk di sekolah sendiri itu saya lumayan banyak ya kesibukannya. Dari saya ikut komunitas, mencari lomba, ikut lomba, dan saya juga harus seleksi di tingkat provinsi. Oh, berarti banyak ya? Iya. Ini ya kegiatannya. Kalau hari ini sekarang gimana perasaannya? Ada senang, sedih, atau lagi apa? Untuk hari ini sih saya sedih ya. Sedih kenapa? Aduh, soalnya gimana ya, saya melihat anak-anak kelas saya itu yang semakin tinggi itu semakin buruk gitu loh, yang dimana wali kelas itu kan berharapnya anak muridnya tuh menjadi yang terbaik gitu loh, tapi ya semakin kesini malah menurun gitu loh. Oh, berarti kamu tuh punya sikap apa ya? Sikap empati mungkin ya? Iya. Lihat teman-teman kayak gitu, perilakunya nggak sesuai sama yang diharapkan. Oke, sebelumnya Ibu manggil kamu ke sini ya atas apa ya, kesadaran juga kan ya, atas kesukarelaan juga. Terus nanti kita ini akan melakukan konseling individual. Konseling individual ini berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Cukup ya 30 menit ya. Di sini konseling individual itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu nanti ketika Tegar menceritakan kepada Ibu tentang masalah Tegar, Ibu akan mengkeep gitu atau menjaga kerahasiaan masalah Tegar, dan Tegar pun ya tetap menjaga kerahasiaannya gitu, apa yang diceritakan kepada Ibu ya. Sudah ngerti ya? Sudah. Ibu mau tanya nih, ada masalah apa yang Tegar rasain sekarang ini? Untuk beberapa minggu ini ya, saya tuh punya kendala di mana kayaknya teman-teman di kelas saya itu benci sama saya, padahal saya sendiri tuh nggak pernah ganggu mereka gitu loh. Jadi kemungkinan besar awalnya emang saya orangnya kurang kurang cocok untuk bergaul. Saya tuh orang yang bergaulnya milih-milih gitu loh, karena saya takut mempengaruhi kualitas diri saya sendiri. Tapi di sisi itu juga saya pengen punya teman yang bisa bikin saya semangat, support lah. Tapi makin di sini kayaknya hampir anak-anak di kelas itu kayaknya nggak suka sama saya, entah dari segi mana. Tapi saya ngerasa kayak ya acun-acun gitu loh. Yang kamu rasakan seperti itu? Iya. Lalu gimana dari ceritanya? Untuk di kelas tuh ada kesulitan juga dalam masalah tugas ya. Jadi minggu ini tuh ada 4 tugas yang numpuk. Ada 4 tugas? Iya, dimana BINO itu ngerjain soal PG, geografi itu bikin poster, kalau PAI itu kita bikin makalah tentang keagamaan gitu. Kalau untuk sosiologi itu kita menceritakan kesosialan gitu loh. Nah, itu tuh di 3 tugas itu saya belum selesai semua, sedangkan deadline waktunya tuh minggu depan Senin, Selasa, Rabu itu sudah selesai. Sedangkan 1 tugas saja masih panjang gitu loh. Dari situ saya bingung, Bu. Saya juga kan di luar tugas itu ada kegiatan kayak OSIS, saya ikut komunitas, lomba, bimbingan. Itu saya susah nge waktu, Bu. Nah, makanya itu saya tuh mau membagi waktu, kalau tugas ini selesai, tugas yang itu juga belum. Jadi saya bingung gitu loh, Bu. Berarti banyak ya tugasnya? Iya. 3 tugas, tapi masing-masing tugas itu mempunyai apa ya? Ya lumayan banyak tuh untuk pembentangannya gitu. Berarti 3 tugas itu deadline-nya di hari Senin ya? Iya. Kamu belum ada satupun yang selesai dari 3 tugas itu? Tapi sudah dicicil? Sudah dicicil. Tapi kan deadline-nya Senin tuh saya rasa nggak cukup banget kalau dengan 3 tugas itu kan, dimana yang tugasnya nggak pendek gitu loh, panjang. Sedangkan itu tugas kan nggak harus nge-print gitu loh, saya nulis sendiri. Jadi ya saya juga bingung gimana, kalaupun hari libur saya nggak bisa, ada bimbingan juga, belum les saya juga kan. Jadi itu saya tuh harus mikir gimana gitu, masa saya harus ngerjain 3 tugas sekaligus, ya takut nggak konsisten gitu loh. Jadi kamu khawatir ya, takut nggak kekejar di hari Senin? Iya. Tadi kan Ibu tahu ya, tadi juga tuh menceritakan kegiatannya selain sekolah, ada selain belajar di kelas juga ada kegiatan lomba, komunitas, ada juga dari organisasi juga ya. Selama ini cara Tegar untuk membagi semua itu gimana gitu, termasuk
tugas, apakah emang baru kali ini sering menunda tugas tersebut atau bagaimana? Untuk tugas sama kegiatan di luar ya. Nah, kalau untuk tetapkan tugas tuh baru minggu ini aja Bu, karena memang di minggu ini kegiatan di luar sekolah saya tuh banyak, tugas juga kayak rekan saya gitu loh. Nah, kalau untuk sebelumnya tuh tugas banyak tapi nggak sebanyak ini. Cara saya ngatur waktu, kita tuh saya 3 bulan itu misalkan osis, tugas, bimbingan. Nah, misalkan di osisnya ada apa, di tugasnya ulangan, dan di bimbingan ini cuma pelajaran biasa. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Iya. Itu tadi bimbingan olimpiade ya? Iya. Olimpiade biasanya di hari apa aja? Ya, hari Rabu dan Jumat. Rabu dan Jumat. Kamu ikut olimpiade apa? Geografi Geografi. sama debat bahasa Indonesia. Oh, keren sekali ya. Iya. Tapi udah pernah ada kejuaraan dari olimpiade? Kalau sebelumnya di SMA nya belum, karena baru ikut ini. Kalau di SMP sudah besok itu ikut KKM bahasa Indonesia juara kedua. Kalau di sini kemarin kita nggak juara tapi seleksi gitu loh. Jadi saya kemarin lulus seleksi langsung, kita 6 orang termasuk saya yang kepilih buat maju mewakili Banten itu. Nah, saya kepilih di bagian geografi kemarin, seleksi sekolah tuh dari 60 soal saya tuh benar 53. Kalau untuk di seleksi kota sendiri saya tuh benar 47 kalau nggak salah. Nah, tinggal ini seleksi provinsinya nih. Nah, untuk seleksi provinsi ini juga saya belum ada persiapan karena ya memang terlalu banyak yang menekan saya dari segala sisi gitu loh. Iya, baik. Tadi yang ibu simpulin ya, yang pertama tadi masalahnya Tegar itu sering pernah menunda gitu ya, menunda yang sekarang lagi alami itu menunda pekerjaan tugas, ada 3 tugas yang belum selesai. Lalu selain itu juga olimpiade juga ada tuntutan juga ya, dan dibarengi dengan kegiatan yang lain. Iya. Nah, Tegar pernah nggak cara solusinya seperti apa gitu untuk bisa membagi ketiganya, cara belajar di rumahnya selama ini? Kalau untuk cara membagi ketiganya, untuk olimpiade sendiri itu masih bisa kayak kan olimpiade itu harus bimbingan. Situ saya mungkin nggak ikut karena satu mungkin saya minta materinya, saya pelajari, kalau ada yang nggak tahu saya tanya ke pembimbingnya begitu. Kalau untuk tugas sendiri saya paling karena itu terlalu numpuk ya, saya lihat yang emang jadwal waktunya tuh ngepas banget gitu loh. Kayak sosiologi emang harus banget hari Senin, saya kerja sosiologi dulu baru yang lainnya begitu. Kalau untuk organisasi sendiri, kalau memang di rapat itu ada nama saya yang diwajibkan penting, seperti di rapat ini harus hadir namanya Putra Tegar, itu baru saya hadir. Tapi kalau misalkan di rapat OSIS itu semua peserta OSIS harus datang, itu saya nggak datang karena di situ saya masih bertanya ke yang lain dulu. Jadi kalau semuanya harus nama Tegar tidak ada di situ, berarti itu tidak wajib ya gitu. Iya. Mengikuti rapat OSIS ya. Tapi selama ini ada kesulitan nggak dari Tegar sendiri gitu untuk bisa membagi kegiatan tersebut? Ada sih Bu, kadang tuh ada yang kelihatan salah satunya nggak tepat waktu aja, misalkan di pastinya jam segini tapi saya lewat beberapa menit, kayak 20 menit, hingga saya tuh ya marah gitu aja. Saya bingung sih. Itu kena marah? Ya paling cuma kan harusnya kita tuh di organisasi harus kompak dong, tepat waktu gitu. Kalau yang lain dalam jam segini, kamu juga harus jam segini. Saya sebelumnya nggak konfirmasi dulu karena emang saya pas waktu itu sempat remedial dulu ngerjain ulangan karena nggak boleh megang HP, jadi saya nggak konfirmasi ke siapapun. Jadi ketika saat kumpulan OSIS harusnya datang jam 5 karena Tegar ada tugas ujian itu, jadi telat gitu. Tapi tidak ada konfirmasi seperti itu. Terus kemudian untuk saya yang bagaimana lagi kesulitan yang saya juga. Tadi dilanjutin yang organisasi. Untuk yang organisasi itu ya setelah saya libur, saya menjelaskan semuanya, ya udah diterima, dan situ juga saya harus minta maaf ke teman-teman yang lain karena namanya organisasi itu kita harus kompak keluarga kan. Organisasi itu ya perkumpulan
ya kalaupun tadi saya ke OSIS dulu, nggak mungkin saya kalau udah datang nggak bisa ninggalin buat ke sana gitu kan, karena ya memang di rapat itu kemungkinan saya harus hadir wajib hadir gitu. Tadi ditegur gimana perasaannya tuh ketika dapat teguran itu? Ya ngerasa sedih dan kecewa sih, karena padahal saya tuh pas waktu OSIS kan udah berjanji akan melaksanakan tugas saya dengan baik dan selalu konsisten dan seterusnya, tapi saya keluar dari jalur itu, makanya kecewa dan itu. Kecewa sama diri sendiri Iya. karena udah telat tidak tepat waktu. Iya. Tapi untuk amarah itu saya nggak anggap itu marah, itu saya merasa tanda sayang saya. Tapi mereka masih marahin saya gitu, daripada mereka cuek gitu kan. Tadi itu untuk evaluasi diri Iya. juga ke depannya aja kan. Ibu paham sih gitu perasaannya Tegar, mungkin ibu juga pernah ada di posisi Tegar ya, cara membagi waktu antara organisasi, lalu tugas di sekolah, belum lagi mungkin kalau ibu dulu ada les di luar gitu ya, ikut komunitas, itu kan nggak mudah ya untuk membagi waktu ketiganya gitu. Apalagi tugas di sekolah kan sering mungkin yang terabaikan itu tugas di sekolah gitu, tugasnya yang harusnya hari Senin itu udah beres, tapi baru mengerjakannya di sekolahnya di pagi harinya kayak gitu kan ya. Nah, Tegar sendiri baru kali ini atau pernah mengalami hal tersebut gitu? Sebelumnya sih pernah kayak gini, tapi itu tuh masih ada toleransi dari juga, jadi dimana saya tuh boleh ngerjain tapi batasnya hari itu juga tapi sore gitu, paling lambat jam 5. Kalaupun mau online saya dikasih tugas tambahan kalau mau ngirim tugas itu lewat online. Jadi saya lebih memilih buat ngerjain sampai sore, karena kalau saya ditambah tugas lagi takut waktu saya tuh lebih kemakan lagi gitu loh. Itu mata pelajaran apa? Itu pas waktu itu tuh saya bahasa Indonesia sama matematika. Sama matematika. Tapi dua tugas itu akhirnya bisa diselesaikan gitu. Bisa sore itu juga selesai. Sore juga ya, tepat waktu ya. Walaupun mungkin seharusnya di mata pelajaran tersebut tapi belum selesai gitu ya, akhirnya mengerjakannya di jam yang lain tapi di hari tersebut gitu ya. Tapi Tegar masih bisa mengajar ketertinggalan tersebut gitu. Terus lalu nilainya ini enggak berakibat dari apa dari nilainya? Untuk nilai sih emang sangat berpengaruh. Berpengaruh ya? Iya, jadi pas waktu itu lumayan sih, dari saya nilainya 93 ke 86. Oh, dari itu 93 sampai 86. 86. Itu karena ketertinggalan. Iya. Jadi kurangi sesuai waktu gitu. Itu kenapa penyebabnya Tegar bisa seperti itu? Itu tuh saya nggak tepat waktu karena saya tuh pas waktu itu ikut yang namanya kegiatan pramuka. Jadi kita tuh 2 hari nginep di tenda gitu loh di luar. Jadi tugasnya nggak seperti kerjaan. Iya, jadi ya mau gimana lagi ya saya bingung di situ. Akhirnya pas tugas dimintain saya jawab dulu. Ya akhirnya dimarahin dulu gini sampai gurunya tuh masih toleransi. Jadi ya saya usahain jangan ngecewain lagi gitu loh. Ibu paham sih kondisinya, mungkin lagi apa ya, ada tugas juga di pramuka. Di pramuka itu sebagai pembina atau maksudnya pengurus atau sebagai anggota? Anggota. Oh, sebagai anggota. Oh camping ya, camping Iya, 2 hari gitu ya. Diwajibkan kan biasanya? Iya, itu diwajibkan, semua anggota pramuka harus hadir. Terus saja ya. Jadi nggak ada waktu untuk mengerjakan tugas Enggak. di luar hari tersebut. Soalnya pas waktu kita pramuka yang wajib dibawa peralatan camping sama peralatan pramuka bukan itu saya. Itu di hari apa? Itu di hari Selasa dan malam Selasa dan malam Rabu. Malam Selasa sama malam Rabu. Berarti di hari weekday ya? Iya, Bukan di iya. hari Sabtu atau Minggu. Selasa Rabu, terus Kamis itu kita latihan, Jumat kita gladi bersih, Sabtu Minggu kita lomba. Itu lomba pramuka. Iya. Lomba buat apa? Ya kita buat lomba cepat pasang tenda, bikin tanduk sama kumpul. Terus dari ketiga lomba itu ada juara. Itu pas waktu itu sih kita nggak lanjutin lomba karena ada yang cedera Bu. Jadi pas waktu lagi PBB itu ada yang kakinya luka, kita dia bilang akhirnya ya kita tunda dulu. Ya sampai akhirnya ya kita ngelain lomba itu buat tambahin teman kita dulu. Ya sempat kecewa sih karena saya kan udah ngerelain tugas-tugas saya, tapi
semua kayaknya gagal gitu loh Bu. Jadi ketiga lomba itu nggak ada yang diperlukan. Enggak, karena dari 3 lomba itu kita langsung ke temen dulu. Oh, lebih baik ini ya menolong teman dulu. Iya, kan sesuai kita tuh orang tua tuh emang harus solid. Iya, betul. Kalau ketika ada anggotanya yang sakit ya semuanya juga ikut merasakan. Iya, nggak bisa ada anggota sakit kita diemin, jangan. Bisa, itu namanya nggak prinsip pramuka itu mah. Iya, betul. Ya, ibu paham ya gitu perasaan tegar ketika kita lagi semangatnya gitu pengen lomba dan berharap dapat juara tapi ada musibah gitu ya, masalah lain dari teman kita, ya pasti ada perasaan sedih. Ya iya nggak apa-apa ya, itu mungkin memang belum saatnya aja gitu. Tapi ada ikut kegiatan lain kan, lomba yang selanjutnya nggak dari pramuka itu? Ada itu tuh saya lupa nama apres kalau nggak salah nama lombanya. Itu tuh saya ngambil di bidang seni budaya, tapi itu bukan menggambar ya, kayak pengetahuan budaya gitu patung apa ini nama senimannya siapa, itu saya dapat juara 2 Bu. Juara 2. Iya. Keren, juara 2. Ya, ya itu setidaknya itu bisa menambah semangat dan rasa hidup saya gitu lah. Nggak terlalu kayak kemarin nggak gagal terus, ada dorongan untuk saya bangkit kembali gitu loh. Bisa tergantikan ya dari Iya. kegiatan yang kemarin akhirnya dapat juara 2 gitu. Iya. Ya ada hikmah di situ ya. Oke. Oke. Saya juga mau nanya, untuk dari ini sendiri ada solusi nggak buat saya yang kayak sekarang bekerja di situ? Solusi yang enak biar saya tuh tetap meskipun tertunda tapi pada waktunya tuh masih bisa saya terima gitu lah, dan tuh meskipun tertunda nggak terlalu tertunda banget gitu. Iya. Kalau menurut ibu, agar itu harus mempunyai skala prioritas. Skala prioritas itu mana dulu nih tugas yang urgent harus dikerjakan kayak gitu. Nah, Tegar pernah nggak seperti itu? Gitu? Kayak misalkan tadi ada tugas A, tugas B, tugas C, dari ketiga tugas ini mana nih yang lebih harus diselesaikan terlebih dahulu di lainnya? Pernah seperti itu? Apa itu? Bisa diceritakan nggak? Itu pelajaran sosiologi. Waktu pelajaran sosiologi itu karena dia kan pernah materinya ketinggalan atau minggu, jadi materinya harus selesai, malah bukan di jadwal, bukan hari Seninnya dikumpulin, jadi itu tuh hari Minggu kita harus ngumpulin. Nah itu tuh saya bingung karena saya masih ada 2 tugas, di belakang tugas PRI sama tugas geografi. Nah tugas PRI sama geografi ini kan sebenarnya nggak terlalu makan sih, cuma dia ngasih deadline tapi kayak anak-anak hari Selasa harus dikumpulin ya, tapi itu tuh kayak nggak harus nakanin kita wajib hari Selasa gitu loh. Yang penting kita udah punya materi dan kita pahami, kemungkinan itu dari pendapat saya aja. Nah kalau sosiologi ini emang wajib karena kalau yang nggak ngumpulin meskipun nilainya bagus atau hasilnya bagus tetap dinolin nilainya, jadi saya lupain dulu saya pentingin sosiologinya. Hingga akhirnya ya alhamdulillah minggu saya tepat waktu bisa, meskipun yang belum tertinggal itu sih Bu. Berarti Tegar udah bisa ya prioritaskan mana nih yang harus diselesaikan terlebih dahulu gitu. Oke. Menurut Ibu Tegar udah bagus ya gitu, dari sering tadi masalahnya ada waktu, emang ada tugas gitu, terus sudah dibandingkan dengan kegiatan yang lain itu Tegar udah punya solusinya gitu. Menurut Tegar dari masalah dan solusi yang Tegar tadi bilang itu apakah sudah efektif? Menurut saya sih belum terlalu ya, karena saya tuh orang yang pengen semua pekerjaan saya tuh tepat waktu gitu loh Bu. Oke. Jadi sesuai dengan waktunya gitu ya? Iya, karena kita tuh kalau tepat waktu pasti apapun yang kita jalani akan tepat juga, nggak terlalai gitu loh. Ya, paham sih seperti itu juga. Pernah nggak kayak membuat jadwal kegiatan gitu supaya oh ya di jam ini sampai jam ini saya harus apa? Pernah, tapi nggak efektif Bu, karena kayak ada hal dadakan gitu lah dari dulu, jadi jadwalnya nggak bisa saya ikuti. Ya saya kayak saya misalkan nih pulang sekolah, saya tuh harus langsung ngerjain PR dulu nih kalau dikasih PR, tapi malah pas saya pulang sekolah ada guru yang manggil saya gitu harus gini-gini, sampai saya tuh pulangnya hampir maghrib, dan setelah saya pulang tuh saya kan harus mandi sholat, terus saya tuh harus bantu-bantu orang tua juga, jadi ya tugasnya selesai sedikit doang, nggak semua gitu. Jadi jadwal itu nggak saya belum efektif, makanya
makanya saya ganti aja, saya cari cara lain gitu loh. Oke. Tadi bantu bantu ibu juga ya. Hmm. Di rumah itu bantu apa? Kayak menjaga adik atau ada emang ngebantuin ibu di rumah? Kalau untuk membantu itu nggak dibagi-bagi, saya ngeliat kan emang mama saya tuh kesusahan atau memang mama saya lagi istirahat tapi ada bagiannya butuh saya dari mama saya lagi duduk tapi ada cucian piring saya cuci. Terus kalau mama saya lagi nyuci, adik saya pada main gitu berangkat, saya ajak keluar, ajak beli es krim, jajan gitu. Terus kadang kan mama saya suka itu sakit pinggang juga gara-gara nyuci, saya gantiin nyuci gitu meskipun dia mah nggak nyuruh tapi saya sendiri yang pengen. Oh, kamu punya inisiatif sendiri ya buat Iya. bantuin ibu gitu. Jadi nggak harus kayak disuruh dibagi gitu loh kayak mama nyuruh saya tuh harus cuci piring atau ngepel enggak, tapi saya lihat yang memang pekerjaan mama belum selesai gitu. Oke. Keren ya kamu ya. Berarti anak laki-laki yang bisa diandalkan di keluarga gitu, bisa membantu mama. Kalau Tegar sendiri anak keberapa dari keluarga? 3, 3. Berarti adik yang di rumah ada berapa? 4 4. Oh, berarti di rumah itu dari keempat adik itu kamu yang paling besar dan bisa ngebantu juga gitu. iya, soalnya yang dua kan udah nikah sama punya anak jadi nggak bisa ikut campur lagi. Iya udah bisa membantu. Iya. Bisa. Kalau mama sendiri ada pekerjaan di luar gitu? Enggak sih, ibu rumah tangga aja, Ibu rumah tangga. paling ayahnya kerja. Oh, ayah kerja di sini juga. Enggak, kalau ayah tuh kerjanya di proyek jadi pulang lama, makanya saya tuh harus tetap bisa bantuin mama, tetap bisa bantuin saya juga di sekolah, ya jadi saya di sekolah. Oh iya, harus bisa bagi tugasnya ya sama Iya. mama sama adik juga. Tapi di balik itu juga saya harus tetap bisa memprioritaskan diri saya gitu, jangan sampai terlalu lelah gitu loh. Iya betul. Karena kan kamu juga punya kewajiban masih sebagai pelajar kan. Iya. Di sekolah. Iya. Nah, menurut Tegar gimana perasaannya ketika ada di posisi tersebut gitu? Kayak kamu selain jadi apa? Jadi siswa di sekolah, dibarengi dengan berbagai kegiatan juga, dan di rumah juga kan kamu anak tertua lah ya gitu ya. Dari lain. Saya sih mikirnya gini ya, apa emang saya harusnya gini ya, di umur saya segini itu apa emang saya harus tertekan ini gitu loh. Menurut saya sih kayaknya enggak gitu loh, soalnya saya lihat anak-anak lain pada main gitu loh keluar sama tapi kalau saya tuh seakan nggak bisa gitu loh. Di rumah saya ditekan dengan ini, di sekolah saya ditekan dengan ini, makanya saya selalu ngerasa dengan umur saya segini apa saya wajar kayak begitu tuh Bu. Menurut Ibu tuh saya emang bener gak sih harus gitu Bu, emang wajib membantu orang tua tapi saya juga harusnya punya waktu buat saya refreshing gitu nggak sih Bu? Iya, iya, paham sih. Berarti Tegar itu merasa tertekan ya sama tuntutan di keluarga gitu ya dengan posisi Tegar seperti itu. Ya, kalau menurut Ibu sebenarnya di usia Tegar ini apa ya, dilatih untuk dewasa ya sebenarnya gitu kan. Tapi ya kita juga nggak bisa memaksakan ego sendiri ya. Sebenarnya seharusnya gitu di usia Tegar ini emang ada untuk waktu belajar iya, waktu bermain juga iya, ya seimbang lah di antara keduanya gitu. Mungkin kalau Tegar sendiri itu lebih banyak membantu kegiatan di rumah gitu. Kegiatan membantu mama sama adik juga. Menurut Ibu sih kalau dibilang wajar atau tidak apa ya, bisa tergantung juga gitu, tergantung kondisi setiap orang. Kita juga nggak bisa mewajarkan atau bilang nggak wajar ya, karena kan kondisi setiap orang itu beda-beda gitu. Kalau misalkan memang kita bisa merasa tapi Ibu mau tanya dulu ya, Tegar happy nggak gitu menjalani tersebut? Happy sih, tapi kayak merasa gimana gitu ngeliat anak-anak lain yang masih bisa main gitu, saya juga pengen, tapi di kala itu saya merasa hati saya tuh harus bertanggung jawab dengan keluarga saya dan tugas-tugas saya gitu loh. Saya nggak bisa ngelepasin itu semua kalau tugasnya enggak Belum selesai. Iya. Berarti mama sendiri tuh kayak menekankan tugas tersebut sama Tegar. Sebenarnya mama nggak pengen tapi saya yang pengen karena soalnya kan di rumah tuh nggak ada sosok ayah gitu loh, karena ayah kan kerjanya kan lama, kadang pulangnya hampir 4 bulan 5 bulan gitu karena proyek dia pindah-pindah, makanya saya yang jadi tulang punggung penggantinya dulu gitu. Tapi meskipun ada ayah saya tetap nggak terlepas dari tugas saya karena memang sudah melekat dengan saya gitu loh. Udah jadi kebiasaan. Iya, malah kalau saya ada ayah main saya kepikiran dengan adik-adik saya dan mama saya gitu. Kalau isi amat ya, kalau saya lagi main senang
saya sama adik saya lagi apa di rumah gitu, ngerasa sedih gitu loh Bu. Jadi kayak emang itu tuh udah melekat di diri saya, meskipun saya keduanya tapi saya merasa Itu tanggung jawab kamu. iya. Tapi mama nggak melarang untuk kamu main gitu. Sebenarnya sih bukan melarang ya, tapi saya harus memberikan penjelasan saya tuh mau keluar untuk apa dan dengan siapa gitu. Kalau ada kejelasan. Iya, kalau mama tahu dengan siapa, dilihat dulu diizinin, kalau diizinin ya keluar, kalau enggak ya berarti di rumah. Tapi meskipun saya nggak diizinin, saya tuh ketika saya tertekan atau sedih tuh kalau udah selesai tugas, saya tuh ada cara solusinya dengan kayak saya tuh punya buku-buku motivasi gitu loh Bu. Saya baca-baca itu tuh saya merasa oh iya ya, saya emang seharusnya begini, nggak seharusnya saya sedih, saya harus bangkit, saya harus ingat tujuan saya itu anak lelaki di sini yang harus menopang keluarga saya. Nah itulah saya terus bangkit, berusaha bangkit. Itu cara saya sih Bu kalau di rumah solusinya. Ya bagus ya, berarti kamu punya solusi sendiri gitu. Nggak apa-apa, menurut ibu tegar merasa sedih itu wajar ya, karena kan seharusnya melihat misalkan melihat teman yang lain suka main gitu, main ke sini atau ada kegiatan komunitas yang lain yang seharusnya nggak maksudnya di komunitas atau organisasi tersebut tuh lagi mengadakan acara gitu ya, acara happy tapi juga nggak bisa ikut karena ada kegiatan yang harus tegar lakukan di rumah, terus tegar sedih, itu wajar sih gitu. Kalau tegar memang lagi pengen sedih ya nggak apa-apa, sedih aja gitu. Jangan kayak aku sedih gitu ya, aku sedih nih ngeliat temen kayak gini, nggak boleh deh, nggak boleh sedih gitu, pokoknya harus semangat. Itu nggak apa-apa, ngerasain dulu sedihnya, tapi memang nggak boleh berlarut-larut gitu ya, kayak gitu. Pokoknya yang namanya manusia ada perasaan sedih, kecewa, marah, itu nggak apa-apa gitu, jangan hindar gitu, maksudnya jangan menolak perasaan tersebut. Takutnya nanti ketika tegar memendam atau menolak perasaan sedih, marah atau kecewa itu nanti malah menjadi apa ya, terakumulasi dalam diri, jadi nanti ada waktu sendiri gitu loh untuk melampiaskan hal tersebut gitu. Nggak apa-apa gitu, merasa serius oke gitu, namanya manusia wajar ya. Saya juga mau nanya Ibu buat masalah ngebantah ya. Ngebantah itu sebenarnya bukan perilaku yang nggak baik juga sih. Saya pernah ngebantah demi prestasi gitu loh. Jadi saya tuh kayak saya sekarang pakai SN sama organisasi ini kan nggak disetujuin mama, tapi saya maksa gitu. Saya tuh ngebantah padahal mama udah marah-marah kayak begini. Sampai pas waktu saya tuh harus ikut di sini 1 hari 1 malam, saya tuh nggak bilang ke mama gitu loh. Saya cuma bilang, "Mah, mau ke sekolah sampai besok," nggak bilang harus ngapain gitu loh. Tapi di situ saya tuh ngerasa kayak saya membangkang nggak ya, saya salah ya. Tapi kan di sisi itu setelah saya berhasil dapat OSIS, saya dapat sertifikat kelulusan apa sih, penghargaan gitu, ngeliat ke mama, ya mama tuh senang. Tapi di sisi itu saya juga bingung, perilaku saya kemarin tuh dengan ngebantah itu tuh salah atau benar. Tapi kan saya ngebantahnya bukan ngebantah untuk hal buruk gitu. Menurut Ibu tuh gimana? Menurut ibu sih apa ya dibentuk seperti itu. Kalau misalkan ini, kalau tegar mempunyai argumen yang jelas untuk berkegiatan organisasi itu apa. Tapi kan tadi tegar yang ibu tahu tadi, tegar itu akhirnya bisa apa yang menghasilkan ini ya, hasil yang baik gitu. Dan mama tahu gitu ya. Tahu. Reaksi mama kayak gimana responnya? Ya mama tuh seneng, malah pas waktu itu kan ada seminggu kemudian keluarga datang, terus mereka tuh ngeliat piagam sama medali saya gitu di situ. Cucu saya katanya udah punya prestasi gitu loh. Terus mama juga kan langsung, ya kan siapa dulu yang ngedidik, kata mama langsung seneng gitu loh. Saya juga ngeliatnya seneng gitu loh kayak gitu tuh, meskipun yang saya lakuin dengan membantah mama tuh salah, tapi saya selalu berharap orang-orang tuh tahu kalau mama tuh ngedidik saya dengan benar gitu. Ya bagus sih gitu. Menurut ibu tadi kalau untuk membantah, asalkan dengan cara yang benar ya, gitu, membantahnya argumennya yang jelas, tujuannya yang jelas, dan memakai apa yang saya kata-katanya yang sopan gitu. Tetap kita boleh mengeluarkan gitu ya, mengeluarkan perasaan kita atau misalnya yang membantah perintah dari orang tua, tapi dengan kata-kata yang baik.
dan bisa melakukan yang terbaik juga hasilnya gitu. Berarti Bu Tegar udah bisa mandiri sih gitu untuk mengambil keputusan dari sebuah masalah tersebut ya. Nah, kita ini mau selesai nih untuk konseling individualnya. Nah, sebelum mengakhiri sesi konseling hari ini gitu ya, Ibu mau tahu dulu gitu, gimana perasaan Tegar setelah menceritakan masalahnya ini gitu. Lumayan lega sih Bu, karena saya merasa nggak harus saya pendam terus gitu. Ada orang yang mendengar itu sedikit melakukan ke kanan saya gitu loh. Jadi ya gitu loh, ya tenang gitu. Berarti Tegar merasa senang, merasa lega ya gitu ya bisa menceritakan masalahnya gitu. Oke, sebelum itu Ibu mau memberikan Tegar dulu ya, ini ada kepuasan konseling selama mengikuti konseling individual ini, dan di sini juga ada lembar penilaian hasilnya yang harus Tegar isi dulu. Oke. Ini sih sesuai hati kita kan ya. Sesuai perasaan Anda. Sudah ya? Sudah? Yang nomor kedua ini? Oke. Sudah ya. Ya. Oke.